Teman-teman sekalian semua, kegiatan ini adalah kegiatan bukan NetGrid sendirian, tetapi kegiatan yang dilakukan bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Paling tidak ada 18 ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi mungkin di dalam materi atau tampilan ada nggak kelihatan ya. Tapi nanti saya kira di medsos kami akan kelihatan. Dan kami perkirakan jumlahnya akan terus bertambah ya. Mudah-mudahan ini akan menjadikan gerakan kita semua dan menjadi gerakan yang besar. Nah, apa itu persisnya gerakan dari atau upaya pemantauan dari 2024 Pilkada ini? Itu sebetulnya apa yang sudah kami lakukan dan banyak teman di ruangan ini yang juga sudah ikut bergabung, yaitu seperti gerakan Suara 2024 untuk pemilu kita yang lalu, ya, pemilihan umum. Jadi ini adalah gerakan bersama, semua ikutan, ya, gabungan apa tangan, upaya, daya bersama untuk eh, eh, memantau atau mengawal hasil penghitungan suara di TPS-TPS di masa pemilihan kita. Ya. Nah, ini kegiatan yang sangat penting eh, karena apa? Karena melalui kegiatan ini kita bisa memastikan ya bahwa suara yang kita tuangkan di surat suara, kita coblos itu gitu ya, entah itu ke pasangan calon atau ke calon yang nomor berapa gitu, atau mungkin yang kolom kosong kali ini ya, pilkada kita ini ada, ini memang luar biasa ini. Luar biasanya dalam artian darurat sebetulnya ya. Jadi pilkada kita ini kali ini ada 37 daerah yang bercalon tunggal kan ya. Nah, jadi kita punya hak tuh. Kalau kita tidak setuju dengan calon tunggal itu, jadi kita bisa coblos yang kolom atau kotak kosong itu untuk menunjukkan bahwa kita tidak setuju sama yang calon tunggal itu. Nah, jadi itu memang sistem kita yang memang menyalurkan hak ketidaksetujuan terhadap calon. Tidak apa-apa. Itu demokratis. Nah, jadi kalau kita udah coblos ya ke pasangan calon yang mana ini itu perlu kita pastikan tetap genuine, tetap murni coblosan itu. Nah, melalui kegiatan ini kita bisa menjaganya gitu. Karena info, data, gambar itu bisa kita kumpulkan, kita catat, kita tabulasi, kita bandingkan gitu. Nah, jadi itu satu tujuan yang bisa kita capai. Kemudian upaya ini menghadirkan satu cara kerja yang sangat penting. Tata kelola penting di dalam pemilu atau dalam kegiatan umumnya itu adalah keterbukaan, keterbukaan informasi, transparansi. Karena apa? Kita kumpulkan semua data, kemudian itu data dibuka gitu, tidak disembunyikan. Nah, ini penting dan itu bisa dilakukan di eh, atau melalui upaya jaga suara 2024 Pilkada ini. Nah, kan ada dengar-dengar ya kemarin dan kami sudah juga mencoba berbagi catatan itu. Katanya si rekap itu katanya nanti nggak ada tabulasinya gitu loh. Jadi cuma foto-foto aja ditaruh, tetapi mohon maaf, bantu saya. Digitasi atau digitalisasi ya, ya dari image atau foto itu yang ada angka itu
Oke, dibaca oleh Sirekap, tapi tidak dikeluarkan cepat dan ditabulasi gitu. Nah, ini kan repot. Jadi kelihatannya persoalan transparansinya ini bisa bermasalah nih kalau memang penyelenggara memutuskan betul untuk melakukan itu. Nah, di Jaga Suara ini tentu tidak. Yang kebaca oleh sistem itu, ya kemudian akan dibuka, dipublikasikan gitu. Jadi transparansi atau keterbukaan merupakan hal yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Kemudian sistem ini juga disediakan untuk bisa diakses dengan mudah dari manapun gitu ya. Walaupun pilkadanya hanya di Indonesia, tapi dari Australia, Mbak Deli bisa dilihat, bisa diakses. Ya, penjuru bisa diakses. Mohon maaf saya sebutin Mbak Deli Australia ini soalnya. Nah, jadi apa eh, sistem ini ya dibuka semua untuk bisa dilihat dari mana-mana ya. Dan kalau kita ingat pemilihan presiden atau pemilu yang lalu itu hanya satu pemilihan ya. Hanya satu pemilihan untuk pemilihan presiden ya. Tentu ada pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan seterusnya. Tetapi ini ada 508 pemilihan pilkada kabupaten kota plus 37 pemilihan provinsi. Nah, banyak sekali kan pemilihannya. Itu kami rencanakan mudah-mudahan bisa semua melihatnya di dalam sistem Jaga Suara 2024 pilkada ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, apa yang dikumpulkan, kemudian ditampilkan, diproses dan ditampilkan, itu sebetulnya merupakan alat kontrol. Ya. Kontrol untuk kita memastikan hitungan di TPS kita, di TPS apa teman kita di sebelah atau di TPS di tempat lain itu memang diproses sesuai dengan apa yang tercatat di form C hasilnya ya. Jadi kalau ada kekeliruan, kesalahan kita bisa catat dan kita bisa kirimkan kepada penyelenggara pemilu. Ini loh di TPS di sini, di kelurahan ini, di kecamatan ini, nomor TPS sekian, keliru, coba dicek lagi. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini adalah alat kontrol, termasuk juga bagi para peserta dari pilkada itu sendiri. Kan mereka juga ingin apa supaya bisa menang. Jadi angka-angka atau suara yang dikumpulkan nggak ditukar-tukar kan, nggak dipindah-pindah. Jadi itu juga bisa menjadi alat kontrol bagi mereka, ya, bukan hanya kita terhadap TPS kita. Nah, semua upaya-upaya ini sebetulnya bisa sebetulnya akan menguatkan pemilihan ini sendiri. Artinya apa? Kalau semua bisa lihat, semua bisa membandingkan, semua bisa mengontrol, bisa mengkoreksi, ya. Jadi kita juga bisa yakin sebetulnya bahwa apa yang dikerjakan atau yang dihasilkan itu memang benar apa adanya. Jadi bisa kita bangun rasa percaya. Jadi legitimasi itu sebetulnya bisa terbangun dengan upaya jaga suara atau pemantauan ini. Nah, jadi teman-teman semua, kurang lebih itu adalah tujuan-tujuan dari kegiatan kita ini, kegiatan bersama ini. Mudah-mudahan kita bisa capai. Nah, tetapi memang pilkada kita ini kan banyak ya. Tadi saya katakan 508 plus 37. Ya, jadi itu sebanyak itu di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok pelosok Indonesia. Nah, jadi apa yang perlu dikerjakan itu sebetulnya tidak sulit ya, sederhana sekali. Intinya form C hasil. Nah, ini kayak ya ini KPU katanya belum menetapkan ya. Ya nggak apa-apa, nanti kan udah pasti KPU yang mempunyai hak, nggak usah ragu untuk menetapkannya ya. Jangan gara-gara mau nunggu konsultasi DPR kapannya sehingga untuk ngurus teknologinya
jadi mepet-mepet ya. Nah, tetapi ini bentuk C hasil tersebut. Jadi nanti para relawan ya sederhana sekali memfoto halaman-halaman dari C hasil tersebut ya. Jadi ada yang 3 halaman ya paling sedikit 3 sampai berapa halaman mas ya? Sampai 4 halaman ya. Jadi halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 kalau itu 4 halaman difoto. Jadi foto, habis difoto diperiksa. Jadi sistem ini akan membaca ya hasil fotoan itu ada angka berapa di sana. Kata di sini ada 403 atau 410. Benar nggak tercatat di dalamnya angka tersebut? Kalau ada warna merah, berarti sistemnya agak keliru membaca, dia langsung bisa diperbaiki sesuai dengan ini. Jadi periksa, kalau udah beres, selesai, tinggal dikirim. Jadi foto, periksa, kirim. Jadi tidak sulit, simple sekali. Nah, dikirim artinya akan ke servernya Jaga Suara. Nanti ada tim verifikasi. Sistem akan membaca dengan sistemnya. Eh, Kalau tidak ada masalah, diyakini akan langsung dipublikasikan. Tapi kalau ada keraguan, nanti akan ada verifikator yang mengecek sebelum dipublikasikan. Ya. Nah, kemudian eh, kegiatan ini tentu butuh sekali banyak relawan ya tadi ya. Saya tidak tahu, mungkin ada teman-teman di sini yang sudah lebih paham jumlah TPS dari pilkada di seluruh Indonesia. Dugaan saya kurang lebih separuh dari yang pemilu karena jumlah per TPS-nya sekarang 2 kali lebih banyak kan. Kalau pemilu itu maksimal 300 per TPS, 300 pemilih, sekarang 600. Nah, jadi mungkin jumlah TPS-nya 400-an kali ya. Silakan kalau ada yang mau mengkoreksi, tidak apa-apa. Nah, tapi perkiraan saya itu. Nah, jadi dan itu juga unit C hasilnya juga lebih banyak lagi karena apa? Ada pemilihan bupati atau wali kota dan gubernur sekaligus kan? Jadi di TPS itu umumnya sebagian besar kecuali di Yogyakarta dan DKI. Maka dia hanya ada satu pemilihan. Di tempat lain 2 pemilihan, gubernur dan wali kota atau bupatinya. Di DKI hanya gubernur karena kita tidak punya pemilihan wali kota. Jogja tidak ada pemilihan gubernur, dia hanya pemilihan wali kota atau bupatinya. Nah, jadi unitnya sebetulnya sekalipun TPS-nya katakanlah 400.000, unitnya sebetulnya unit C hasilnya akan 2 kali lipat. Tetapi ini jauh lebih sederhana dibandingkan pemilihan anggota DPR misalnya. Anggota yang itu kira-kira begitu. Nah, karenanya kita perlu banyak relawan. Relawan ini sebetulnya di dalam 24 pilkada ini eh, terbagi pada 2 jenis atau macam. Ya. Pertama adalah relawan yang masyarakat umum, masyarakat luas. Tidak perlu mendaftar. Jadi kalau nanti melihat membuka webnya Jaga Suara nanti ada versi web atau mendownload yang versi aplikasi di Android ya itu tidak perlu mendaftar sebagai relawan bisa saja foto terus kemudian dicek diupload ya kira-kira begitu. Nah tetapi ada juga yang kami harapkan untuk eh, mendaftar jadi lebih tentu bedanya apa yang jadi relawan mendaftar ini kami berharap ya ada kerja tambahan sedikit. Gitu. Kerja tambahan sedikitnya itu adalah itu nanti kami catat, kami belikan pelatihan secara online, em,
tetapi juga kami berharap para relawan ini mau mengajak yang lain, gitu. Masyarakat sekitar, keluarganya, temannya, gitu ya. Ayo ikut bergabung, gitu. Jadi ada apa, eh, tambahan harapan kami para relawan terdaftar ini untuk mengajak yang lain, kira-kira ya. Nah, di antara para relawan terdaftar ini nanti juga sebagian akan kami eh, tawarkan atau kami harapkan untuk bisa menjadi verifikator, ya. Nah, verifikator itu adalah mereka yang mau meluangkan waktu di laptopnya gitu ya, di PC-nya untuk nanti di ini loh kumpulan dari hasil digitasi TPS di sini, TPS di sana yang perlu dicek kembali karena misalnya hasil bacaannya tidak cocok, tidak jelas dan sebagainya gitu ya. Untuk kemudian Ya, diperiksa dan di coba kok. clearkan untuk Jadi sampai jam dipublikasikan. berapa kau Kerkom? Nggak Jadi tahu. kira-kira begitu. Nah, Nah, relawan ini karena nanti akan bantu siap lebih loh banyak, dengan ini itu loh. ya kami kasih Naik hadiah sekolah dulu di yaitu ada sertifikat apresiasi. siap. Kira-kira gitu. Kan keren Siap. kan gitu. Siap. Terima kasih kami ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu dua kategori relawan. Nah, pada pemilu yang lalu kami tidak membuka kerja bersama ini, memantau ini kepada peserta pemilu. Nah, tetapi kali ini kami akan membuka dan mengajak peserta pilkada. Nah, jadi nanti teman-teman kalau ada keluarga atau siapa yang menjadi peserta ya, atau tim pesertanya, kasih tahu aja. Itu tuh ada sistem yang bisa digunakan gitu. Kalau menggunakan langsung seperti ini tidak perlu bayar kok. Jadi silakan saja saksi-saksinya masukin ke sini. Dan nanti kan dia bisa mengumpulkan dan mendapatkan tabulasinya gitu ya, mendapatkan info catatan kalau ada masalahnya gitu. Nah, perkiraan kami itu akan memberikan manfaat kepada para peserta ini juga ya. Nah, jadi itu ada yang model lain, pemanfaat yang mengambil manfaat dari jaga suara, sistem jaga suara ini juga dari peserta. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, eh, saya kira itu yang saya ingin sampaikan di bagian awal pertemuan kita ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, teman-teman koalisi maupun ada teman lain yang tidak di koalisi atau teman media yang hadir